Jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Indonesia, nuansa perayaan dan semangat kemerdekaan juga dirasakan oleh warga negara Indonesia di berbagai penjuru dunia, salah satunya di Singapura. Lalu bagaimana WNI di Singapura menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia? Kami telah terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Bapak Suryo Pratomo. Selamat petang, Pak Dubes. Selamat petang, Mas. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Pak Dubes, bagaimana sebetulnya WNI di Singapura dalam menyambut peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Indonesia saat ini, Pak? Ya, setelah 2 tahun tidak bisa melakukan kegiatan, bahkan pada tahun 2020 sama sekali tidak ada perayaan Hari Kemerdekaan. Tahun ini masyarakat sangat antusias untuk ikut dalam peringatan Hari Kemerdekaan Nasional kita, tetapi karena kasus di Singapura juga sekarang sedang meningkat kembali, kemarin Kementerian Luar Negeri Singapura mengingatkan untuk menjaga kehati-hatian, karena itu kami tidak membuka sepenuhnya untuk masyarakat berkumpul bersama di KBRI Singapura, tetapi kami menyelenggarakan dengan cara hybrid. Jadi hanya beberapa kelompok masyarakat yang kami undang, kami coba batasi tidak lebih dari 1.000 orang di KBRI, sehingga kemudian kita bisa sama-sama menjaga kesehatan masyarakat, khususnya dari potensi tertular COVID-19. Apa saja rangkaian kegiatan yang akan digelar oleh KBRI Singapura dalam memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan Indonesia? Karena kita tahu tahun lalu bahwa KBRI Singapura menggelar doa bersama menyambut HUT RI. Bagaimana dengan tahun ini, Pak? Tahun ini kami pukul 8.30 waktu Singapura atau sekitar 7.30 akan menyelenggarakan upacara peringatan seperti biasa dengan penaikan bendera oleh pasukan pengibar bendera, dan kemudian ada obade. Kemudian setelah itu pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan mengikuti upacara langsung dari Istana Merdeka. Setelah itu baru kami menyelenggarakan syukuran. Tahun ini kami membuat acara syukuran yang berbeda. Pertama adalah memberikan apresiasi kepada diaspora Indonesia yang ada di Singapura, yang secara bergotong royong melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kegiatan dan menarik investasi dari Singapura ke Indonesia. Yang kedua adalah tradisi baru yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura. Kami memberikan penghargaan kepada orang Singapura yang memberikan kontribusi yang tinggi kepada peningkatan hubungan di antara kedua negara. Tahun lalu penghargaan ini diberikan kepada Temasek. Tahun ini nanti akan ada diberikan kepada lembaga yang kami nilai oleh panitia memberikan kontribusi khususnya dalam peningkatan kerjasama pendidikan dan juga kesehatan. Jadi tradisi ini yang coba kami bangun untuk makin meningkatkan hubungan bilateral di antara kedua negara. Sementara resepsi diplomatik sendiri baru akan diselenggarakan pada tanggal 16 September bulan depan. Pak Dubes, seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia sendiri setiap tanggal 17 Agustus banyak sekali kegiatan yang digelar, mulai dari perlombaan ataupun kumpul-kumpul makan-makan bersama begitu ya. Adakah sesuatu yang dirindukan mungkin oleh diaspora Indonesia yang juga kemudian diwujudkan dalam peringatan 17 Agustus ini di Singapura? Mungkin kumpul-kumpul bersama diaspora lain atau mungkin kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di tanah air, Pak Dubes? Betul, di sini juga kalau rangkaian kegiatan berkaitan dengan lomba sudah kita mulai sejak 2 mingguan lalu, baik itu di KBRI maupun yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Jadi karena ada pembatasan jumlah orang untuk berkumpul, kegiatan tidak dipusatkan di satu tempat, tetapi di beberapa tempat. Di KBRI sendiri, pertama kami menyelenggarakan untuk kalangan internal di KBRI perlombaan seperti tarik tambang, makan kerupuk, lomba balap karung,
tetapi kemudian kami minggu lalu membuat kegiatan pertandingan persahabatan tenis meja dengan Nanyang Technological University, dan kemudian melakukan pertandingan lomba bulu tangkis di antara diaspora yang ada di Singapura. Semua diselenggarakan dalam satu hari dan pemenangnya ditentukan pada hari itu juga. Jadi itu bagian dari kegiatan yang dilakukan. Yang lain adalah kami menyelenggarakan diskusi panel, pernah mengundang Gubernur Lemhanas untuk berbicara bagaimana meningkatkan hubungan Indonesia dan Singapura. Kemudian nanti tanggal 26 masih ada beberapa kegiatan, khususnya kita tahu sekarang ini dunia dihadapkan pada krisis pangan. Kita mencoba melakukan dialog dengan pembicara dari Bank Dunia untuk berbicara bagaimana kemudian negara ini atau dunia ini menghadapi krisis pangan, dan di mana peran Indonesia yang bisa dimainkan untuk bisa membantu dunia melewati potensi krisis pangan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Baik, sepertinya akan sangat seru sekali kegiatan yang digelar di sana, baik kegiatan yang bersifat kegembiraan, kumpul-kumpul bersama, ataupun kemudian tadi ada kegiatan yang dikhususkan untuk memulai sebuah diskusi yang lebih serius begitu ya Pak Dubes. Kita tahu bahwa KBRI dan juga diaspora di Singapura selama ini aktif memperkenalkan budaya Indonesia dan juga pariwisata Indonesia di Singapura sebagai wujud diplomasi budaya begitu. Nah, di bulan kemerdekaan ini apakah ada agenda khusus terkait dengan diplomasi budaya ini, Pak? Ya, besok untuk peringatan HUT RI, kami mengundang semua orang yang hadir untuk menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah yang menunjukkan warna-warni dari Indonesia. Nah, yang menarik, KBRI di Singapura ini terletak di jalan utama, sehingga ketika kemarin dilakukan gladi bersih saja, banyak orang yang sudah ikut menonton, bahkan mengambil gambar. Ini sesuatu yang sangat menarik. Kemudian tanggal 21 September kami merencanakan untuk membuat konser musik di Esplanade dengan menampilkan kelompok paduan suara Indonesia yang baru menjadi juara dunia di Paris, sekali lagi untuk menunjukkan bagaimana berkesenian dari putra-putra Indonesia. Tanggal 19 Agustus juga akan ada peluncuran buku mengenai makanan-makanan dari rumah-rumah di Indonesia. Ini bagian dari apa yang diminta oleh Presiden Joko Widodo kepada KBRI di seluruh dunia untuk spice up the world. Jadi bagaimana memperkenalkan kuliner Indonesia kepada dunia. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan tentunya terus kami coba tampilkan supaya masyarakat dunia termasuk masyarakat di Singapura betul-betul makin mengenal mengenai Indonesia. Baik. Terakhir Pak Dubes, apa yang menjadi pesan bagi warga Indonesia, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia terkait dengan peringatan ke-77 kemerdekaan Indonesia besok? Kemarin yang membuat bangsa kita mempunyai daya tahan yang luar biasa, terutama yang di Singapura kita bisa melewati masa sulit pandemi, itu adalah ketika kita mampu bergotong royong, membangun kebersamaan dan saling tolong-menolong. Inilah yang menjadi esensi paling utama dari kita berbangsa dan bernegara. Inilah yang komitmen yang harus kita terus pupuk. Sementara tantangan yang ada di depan mata, seperti disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan tadi di DPR dan maupun di DPD, adalah ada 5 tantangan besar yang kita hadapi sebagai bangsa, dan untuk bisa melewati masa-masa yang tidak mudah ke depan, khususnya ketika terjadi perang di Ukraina, krisis energi, krisis pangan, adalah bagaimana kita terus melakukan hilirisasi, bagaimana kita mendorong UMKM, bagaimana kita mengembangkan energi bersih, bagaimana menciptakan keadilan sosial, dan yang terakhir adalah bagaimana kita membangun ibu kota baru. Ini Singapura bisa memainkan peran yang sangat signifikan untuk menopang apa yang menjadi agenda besar itu, kalau kita bisa mengkampanyekan ke potensi besar yang dimiliki Indonesia itu dan mengajak
orang-orang Singapura, pengusaha Singapura untuk berinvestasi di Indonesia. Ini saya kira sekali lagi gotong royong dan kebersamaan dari kita semua untuk bagaimana mempromosikan Indonesia menjadi sangat penting agar kita bisa bersama-sama menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Baik, terima kasih banyak Pak Suryo Pratomo sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan persiapan menjelang semua kegiatan yang digelar dalam rangka 77 tahun Indonesia Merdeka bisa berjalan lancar di Singapura sehingga misi promosi budaya dan pariwisata bisa berjalan dengan baik sehingga memiliki arti dan makna yang besar juga bagi bangsa Indonesia di Singapura. Terima kasih Pak Dubes atas waktunya. Selamat petang. Baik, sama-sama. Terima kasih. Merdeka. Merdeka, Pak Dubes. Terima kasih.